Hai semua, berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas tentang induksi matematika. Materi ini merupakan materi matematika wajib kelas 11 semester 1. Baik, kita coba langsung masuk ke materi. Nah, induksi matematika adalah suatu metode yang digunakan untuk membuktikan kebenaran suatu pernyataan matematika, terutama yang berhubungan dengan bilangan asli. Induksi matematika bukan digunakan untuk menentukan formula atau rumus. Contoh, buktikan bahwa jumlah n bilangan ganjil positif yang pertama sama dengan n kuadrat. Bentuk ini dapat ditulis menjadi 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah titik-titik tambah ini polanya 2n dikurang 1 sama dengan n kuadrat. Apakah pernyataan ini benar? 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 2n dikurang 1 itu merupakan ruas kiri, sedangkan n kuadrat itu merupakan ruas kanan. Ruas kanan dan ruas kiri dari sama dengan. Nah, untuk membuktikan, kita bisa coba dulu untuk mengecek satu persatu. Ruas kiri, untuk n sama dengan 1, maka 2n dikurang 1 ini, kita ganti nilai n-nya dengan 1. Maka menjadi 2 dikali 1 dikurang 1, sama dengan 1. Sedangkan di ruas kanan, n kuadrat yang ini, itu kita masukkan juga 1, sehingga 1 pangkat 2 adalah 1. Ruas kiri sama dengan 1, ruas kanan sama dengan 1, maka ruas kiri dan kanan sama. Benar. Selanjutnya kita coba untuk n sama dengan 2. Maka 2n dikurang 1 sama dengan, kita ganti nilai n dengan 2. 2 dikali 2 dikurang 1 sama dengan 3. Selanjutnya 1 tambah 3, ini kita tambahkan menjadi 4. Sedangkan di ruas kanan n-nya kita ganti dengan 2, berarti 2 pangkat 2 sama dengan 4. Di kiri 4, di kanan 4, maka benar. Selanjutnya untuk n sama dengan 3, maka setiap nilai n kita ganti 3. Maka 2n dikurang 1 sama dengan 2 dikali 3 dikurang 1. 2 dikali 3, 6. Dikurang 1 adalah 5. Kemudian kita tambahkan 4. Ini hasilnya 1 tambah 3 tadi adalah 4. Kemudian tambah lagi. 4 tambah 5 hasilnya adalah 9. Sedangkan di ruas kanan, n-nya kita ganti 3. 3 pangkat 2 sama dengan 9. Ruas kiri hasilnya 9. Ruas kanan hasilnya 9. Maka benar. Namun yang menjadi masalah ketika n-nya adalah 100. Maka akan sangat sulit kita untuk menentukan pernyataan ini benar atau tidak. Sehingga metode pembuktian ini tidak valid. Mengapa demikian? Karena suatu pernyataan akan bernilai benar jika pernyataan itu benar untuk semua ruang lingkup yang kita bicarakan. Harus berlaku secara keseluruhan dan tidak hanya berlaku secara kondisi tertentu saja. Jadi pada kasus ini, dengan metode pembuktian seperti ini, kita hanya bisa menghitungnya dalam lingkup kecil saja.
Tetapi nanti bagaimana ketika N-nya kita ganti dengan bilangan yang lebih besar, maka tentu akan menyulitkan kita. Dengan demikian, perlu suatu metode yang valid untuk bisa membuktikan pernyataan tersebut yang tadi sudah dibicarakan di awal, yaitu mengenai induksi matematika. Nah, kita dapat membayangkan kartu-kartu domino yang bersusun untuk menggambarkan ide tentang induksi matematika. Misalkan ini adalah kartu domino. Kita gunakan dua asumsi. Yang pertama, kartu domino pertama kita jatuhkan. Yang kedua, jika suatu kartu domino dijatuhkan, maka kartu domino berikutnya juga akan jatuh. Nah, ketika dua asumsi tersebut benar, maka seluruh kartu domino juga akan jatuh. Adapun langkah pengerjaan dalam pembuktian induksi matematika itu sebagai berikut. Misalkan Pn merupakan pernyataan bilangan asli, pernyataan Pn benar jika memenuhi langkah berikut ini. Ada dua langkah. Yang pertama adalah langkah awal, yang kedua adalah langkah induksi. Untuk langkah awal, kita ganti nilai N dengan 1 dan nanti akan bernilai benar. Dan langkah induksi, jika nanti kita ganti nilai N dengan K, kita asumsikan bahwa N sama dengan K itu benar. Maka P, K tambah 1 benar untuk setiap K bilangan asli. Kita coba langsung praktekkan ke contoh soal sebelumnya. Kita tahu bahwa pernyataan tersebut kita misalkan dengan Pn. Pn sama dengan 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah titik-titik tambah 2N dikurang 1 sama dengan N kuadrat. Nah, langkah awal Pn itu untuk N sama dengan 1, maka kita ganti setiap nilai N dengan 1. Di sini kita ambil polanya tadi adalah 2N dikurang 1. Itu sama dengan N kuadrat. Kita ganti N-nya 1. Berarti 2 dikali 1 dikurang 1. Sedangkan di ruas kanan, 1 dikuadratkan. 2 dikali 1, 2. Dikurang 1 hasilnya 1. Sedangkan di ruas kanan, 1 kuadrat adalah 1. Maka ruas kiri sama dengan ruas kanan, maka itu bernilai benar. Selanjutnya kita lakukan langkah induksi. Langkah induksi kita asumsikan benar untuk N sama dengan K. Artinya setiap nilai N kita ganti dengan K. 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah titik-titik tambah 2N dikurang 1 kita ganti N-nya menjadi K. Berarti 2K ditambah 1. N kuadrat kita ganti N-nya dengan K berarti K kuadrat. Nah, ini kita asumsikan benar. Selanjutnya, untuk N sama dengan K tambah 1, maka nah, yang ini itu sama dengan kita masukkan dulu atau kita tuliskan dulu semuanya. Baru kita tambahkan dengan N yang ini kita ganti dengan K tambah 1. Nah, maka menjadi 2K tambah 1 dikurang 1. Sama dengan, nah, N yang di sini kita ganti menjadi K tambah 1. Berarti K tambah 1 kuadrat. Bentuk ini kita tahu sama dengan K kuadrat. Maka bentuk yang ini, yang panjang ini, bisa kita tuliskan menjadi K kuadrat. Ditambah
2K tambah 1 dikurang 1 sama dengan K ditambah 1 kuadrat. Selanjutnya, ini kita kalikan 2 dikali K, 2K, 2 dikali 1, 2. Berarti ini dikurang 1. Tanda kurungnya hilang, sama dengan K tambah 1 kuadrat itu kita uraikan menjadi K kuadrat ditambah 2K ditambah 1. Selanjutnya, K kuadrat ditambah 2K ditambah 2 dikurang 1, ini kita sederhanakan. Di mana 2 dikurang 1 ini bisa kita operasikan menjadi 1. Berarti K kuadrat ditambah 2K ditambah 1. Sama dengan K kuadrat ditambah 2K ditambah 1. Nah, terlihat bahwa ruas kiri sama dengan ruas kanan. Maka pernyataan itu benar. Nah, ketika langkah awal benar, langkah induksi benar, sehingga dapat disimpulkan bahwa pernyataan pada soal yang ini itu terbukti benar. Baik, untuk lebih memahami, kita coba ke contoh berikutnya. Contoh 2. Buktikan bahwa jumlah N bilangan asli yang pertama sama dengan N dalam kurung N ditambah 1/2. Jawab. Pernyataan jumlah N bilangan asli yang pertama itu bisa kita tuliskan menjadi 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah titik-titik tambah N. Inilah polanya. Kemudian sama dengan N dalam kurung N tambah 1/2. Sesuai dengan soal. Langkah awal kita lakukan dengan cara memasukkan N sama dengan 1 pada pernyataan tersebut. Di sini N, dan di ruas kanannya adalah N dalam kurung N tambah 1/2. Setiap nilai N kita ganti dengan 1. Sehingga menjadi seperti ini. 1, yang di kanannya 1 dalam kurung 1 tambah 1/2. Ini menjadi 1. Berarti 1 sama dengan 1. Dan itu merupakan pernyataan yang benar. Langkah selanjutnya adalah langkah induksi. Kita asumsikan benar untuk N sama dengan K. Berarti setiap nilai N kita ganti dengan K. Bentuknya menjadi seperti ini. N ini menjadi K, dan N yang di sini menjadi K, kemudian di sini K ditambah 1/2. Selanjutnya untuk N sama dengan K tambah 1, kita tuliskan yang ini. Tuliskan dulu. Kemudian ditambah dengan K tambah 1. Nah, yang N ini kita ganti dengan K tambah 1. Sama dengan bentuk yang ini. N yang di sini kita ganti dengan K tambah 1. N yang di sini juga berarti K tambah 1 tambah 1. Nah, kan ada tambah 1 lagi di sini. Nah, jadi bentuknya seperti ini per 2. Nah, karena 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah titik-titik tambah K itu sama dengan K dalam kurung K tambah 1/2, maka bentuk ini bisa kita tuliskan menjadi K dalam kurung K tambah 1/2 ditambah K tambah 1 sama dengan yang ini K tambah 1 tambah 1. Berarti K tambah 2. Selanjutnya kita tuliskan
Kemudian yang ini kita samakan penyebutnya. Karena ini pecahan yang penyebutnya 2, maka di sini kita sesuaikan penyebutnya jadi 2. Berarti pembilangnya di sini juga harus dikalikan dengan 2. Sama dengan ini tetap. Kita tuliskan. Selanjutnya ini kita kalikan. K dikali K dikali 1. Berarti K kuadrat ditambah K. Per 2 ditambah 2 dikali K, 2K, 2 kali 1, 2. Nih, per 2. Sama dengan ini tetap. Selanjutnya K kuadrat ditambah K ditambah 2K. K ini 1 ya. Ini 2 berarti menjadi 3. K. Kemudian ditambah 2 per 2. Sama dengan tetap. Ini kita tuliskan yang di ruas kanan. Nah, selanjutnya K kuadrat ditambah 3K ditambah 2, kita lakukan faktorisasi aljabar. Sehingga bentuknya akan menjadi K tambah 1, K tambah 2. Nah, jadi seperti ini, dibagi 2. Sama dengan K tambah 1, K tambah 2 per 2. Terlihat bahwa di ruas kiri dan ruas kanannya sama. Maka pernyataan tersebut benar. Nah, ketika langkah awal dan langkah induksi terpenuhi, maka terbukti atau dapat disimpulkan pernyataan pada soal terbukti benar. Nah, jadi itu yang bisa Bapak sampaikan untuk pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih atas partisipasinya dan mohon maaf apabila ada salah dalam penyampaian materi tersebut. Semangat belajar dan sampai jumpa di video selanjutnya.